Oke, balik lagi sama gue si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas mengenai iOS beta version yang baru aja dirilis sama Apple, yaitu 18.5 developer beta yang pertama. Ini adalah lanjutan dari 18.4 kemarin dan sehari setelahnya dirilislah yang versi developer betanya. Dan di sini gue udah rangkum beberapa perubahan yang ada di 18.5 beta pertama ini. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Oke, ini dia iOS-nya 18.5 beta yang pertama. Itu gue update pakai device utama gue ya, yaitu iPhone 15 Pro Max. Gue dapetin size update-nya itu sebesar 7,52 GB. Ini standar ya, kalau kita berubah dari 18.4 ke 0.5 itu kan pasti major update. Walaupun di dalamnya nggak terlalu major update banget ya, bahkan cenderung ke minor update aja. Dan selain iOS, Apple juga ternyata kasih updatean di device yang lainnya, yaitu ada iPadOS ya. Di sini ada iPadOS 18.5 developer beta pertama, ada macOS juga 15.5 beta pertama, ada tvOS 18.5 beta pertama, visionOS 2.5 beta pertama, dan yang terakhir ada watchOS 11.5 beta pertama. Jadi buat kalian yang punya semua device tadi, bisa coba aja update kalau misalnya tertarik dengan 18.5 ini. Sekarang kita akan cek untuk build number-nya ya. Kita pergi aja ke bagian setting, ke general, about, iOS version di sini 18.5 F5042G. Jadi buat kalian yang mau update ke 18.5 developer beta pertama ini, pastikan untuk build number-nya sama seperti yang ada di iPhone gua ini. Kita ke iPhone storage sekarang. Kita ke bagian sini. Loadingnya lumayan cepat ya. Di sini kita scroll ke paling bawah. Ini kan 256 GB untuk si storage dari iPhone gua. iOS-nya gue dapetin di total 18,52 GB. Itu terdiri dari Apple Intelligence-nya 6,28 GB dan juga iOS-nya 12,25 GB. Cenderung normal ya. Terus kita ke bagian sistem data. Gue dapetin di barusan berubah ya, ada di 11,58 GB, barusan tuh ada di 12 sekian. Dan memang sistem data ini tentatif ya untuk ukurannya, dia tuh akan berubah-ubah seiring waktu ya, jadi nggak usah dikhawatirin untuk size dari sistem datanya ini. Sekarang kita berbicara mengenai apa aja sih yang baru di 18.5 beta pertama ini. Sebenarnya iOS 18.5 ini tuh mirip-mirip ya dengan iOS 18.3. Jadi lebih ke arah perbaikan bugs atau minor update aja, nggak banyak update kayak di 18.1, poin 2, poin 4 itu kan banyak ya update-nya, apalagi mengenai Apple Intelligence. Di 18.5 ini memang lebih cenderungnya untuk perbaikan bugs dan juga security patch yang ada di aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan. Terutamanya aplikasi yang bawaan Apple-nya itu sendiri. Nah, walaupun begitu bukan berarti nggak ada perubahan di 18.5 ini, tetap ada aja perubahannya. Yang pertama itu ada di aplikasi foto. Kita pergi aja ke foto sini. Kita scroll ke bawah. Pilih yang utilities. Di sini kan untuk recently delete-nya belum gue masukin ya. Kita tinggal tap aja di sini. Dia membutuhkan Face ID, tinggal masukin aja Face ID-nya. Nah, ini kan ada beberapa foto yang sempat gue hapus ya, atau masuk ke folder sampah terlebih dahulu. Nah, perubahan yang gue maksud tuh di bagian sini, yang mana di 18.4 RC, kalau nggak salah sama yang versi resmi sekarang tuh nggak ada, dihilangkan. Jadi sebelumnya sempat ada, terus dihilangkan di versi RC, terus dihilangkan juga di yang versi resmi. Sekarang di 18.5 dikembalikan lagi ya. Di sini ada filter dan view option, ini tetap ada kalau nggak salah di 18.4 yang versi resmi. Tapi untuk yang recover all ini dia nggak ada ya di 18.4. Nah, sekarang dikembalikan lagi. Fungsinya kalau kita tap kayak gini, dia akan merecover 7 item ya. Ini kan memang ada 7 totalnya. Jadi semua foto yang udah sempat kalian hapus di folder trash itu akan kembali lagi secara keseluruhan kalau misalnya kita pencet yang recover all sini. Terus di bagian bawah pojok kanan sini ada tong sampah kecil, kalau kita tap itu ada delete from all device. Jadi kalian nggak usah ribet seleksi satu persatu untuk ngapusnya, tinggal pencet aja itu langsung nge-delete semua foto yang udah ada di folder trash kalian. Tapi kalau misalnya mau recover ataupun delete salah satu ya bisa, tinggal kita select aja di sini, misalnya ini sama ini. Baru tinggal tap sini ada recover sama delete, tinggal pilih aja mau yang mana. Nah, jadi itu dia yang dikembalikan di 18.5 ini yang sempat dihapus di iOS 18.4 kemarin. Dan ternyata nggak cuma itu aja, ada beberapa fitur lainnya yang dikembalikan sama Apple di 18.5 ini, yaitu ada di bagian backtap ya. Kalau kita pergi aja ke backtap, ini kan udah gua setting ya, gua tinggal tap aja bagian belakangnya 2 kali. Kayak gitu, dia langsung muncul ya bannernya. Backtap detected, ini kan masuknya ke bagian control center, gue settingnya untuk double tapnya.
Gue ulang lagi, nah dia muncul ya, double tap detected, back tap. Nah ini tuh dia di 18.4 kemarin sempat dihilangkan ya. Nah di 18.5 ini dikembalikan lagi, gue nggak tahu kenapa, mungkin kemarin masih dalam tahap perbaikan gitu. Dan ternyata bentukan bannernya tuh masih tetap sama ya, kayak di 18.4 kemarin nggak ada perubahan sama sekali. Jadi seperti ini, gue udah sempat screenshot. Itu ada keterangan back tap dengan tulisannya tuh bold, dan juga tulisan double tap detectednya dia warna abu-abu tipis kayak gitu. Dan bannernya tuh ya udah panjang gitu, menurut gue kurang menarik ya. Ya mungkin nanti di beta 2 sampai versi RC harusnya akan diperbaiki lagi ya sama Apple, dibikin yang lebih futuristik mungkin untuk ditampilkan di iOS terbaru saat ini. Jadi banner itu yang dikembalikan sama Apple di 18.5 ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka ada muncul banner seperti itu, kita bisa setting aja ke bagian sini, kita ketik aja back tap, atau kita bisa masuk aja ke bagian accessibility, langsung touch ya. Ini ada back tap di sini. Nah, di sini ada show banner ya, kalian bisa enable ataupun disable. Kalau misalnya nggak mau digunakan, tinggal di disable aja. Jadi nanti pada saat kita double tap ataupun triple tap, dia nggak akan munculin bannernya seperti tadi. Dia akan langsung munculin perintah yang udah kita setting di bagian sini. Ini kan gue setting double tapnya ke control center ya. Jadi kalau gue tap 2 kali di bagian belakang seperti ini, dia akan langsung munculin control centernya tanpa harus munculin banner seperti yang tadi. Jadi fungsinya seperti itu ya untuk si show banner ini, enable sama disable-nya. Kalau gue pribadi sih jarang pakai fitur double tap dan triple tap ini, dan kalau misalnya pakai pun kayaknya untuk sementara ini gue nggak suka ya untuk munculin bannernya, karena memang desainnya jelek banget sih, belum diperbaiki kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian sering pakai fitur back tap ini dan sering nggak sengaja kepencet, kayaknya opsi show banner ini bisa kalian enable aja deh, biar kalau nanti nggak sengaja kepencet kalian tuh tahu kalau back tapnya tuh sedang diaktifkan. Selanjutnya kita pergi aja ke aplikasi mail bawaan Apple sini. Kalau misalnya kita buka aplikasi mailnya, sekarang tuh ada perubahan kecil di bagian titik 3 sini nih, di bagian ujung kanan atas. Kita tap aja. Nah di bawahnya sini ada show kontak foto yang bagian sini ya, yang bintang-bintang itu untuk kontak fotonya. Jadi kalau misalnya kalian nggak butuh dan pengen si mailnya ini terlihat lebih ramping, nggak banyak warna gitu, kita tinggal disable aja di bagian sini. Kita tap aja. Nah, jadi seperti itu tampilannya. Udah nggak ada lagi fotonya, dan untuk isi emailnya pun dia akan mepet ke kiri ya. Jadi lebih ramping gitu, dan harusnya bisa muat lebih banyak kata dan juga kalimat di dalamnya. Ya, paling itu aja hal yang baru di 18.5 beta pertama ini. Selanjutnya kita berbicara mengenai bugs ya, dan juga perbaikan yang pernah gue rasain dari 18.4 ke 18.5 ini. Bugs pertama yang pasti ditanyakan itu adalah perpindahan lensa. Sampai bosan juga gue ngomongnya. Kita pergi aja ke bagian kamera sini. Kita pergi ke bagian video. Ini kan ada ultra wide 0,5. Kita pindahkan ke lensa utama, lensa wide. Nah dia getar gitu ya, shaky gitu, patah 0,5 ke 1. Nah jadi seperti itu. Kedua, kelima dia masih smooth. Baik lagi 1 ke ultra wide juga smooth. Pas ke lensa utama, lensa wide-nya dia patah seperti itu. Itu masih gue alami di 18.5 ya. Jadi buat kalian nanyain, untuk updatean ini masih sama seperti yang sebelumnya. Yang kedua, gue nggak tahu ini bugs atau apa ya, tapi kita pergi aja ke bagian setting sini, pilih general. Di sini ada Apple Care and Warranty. Jadi kalau misalnya kita tap ini tuh, dia tuh akan menampilkan beberapa device dan juga warrantinya ya, device yang connect dengan satu iCloud yang sama dan juga warrantinya. Kalau kita tap seperti ini, dia tuh loadingnya kayak gitu. Dan menghasilkan cannot connect ya, dia tuh nggak bisa connect dengan servernya Apple. Kalau kita retry di sini juga masih sama, nggak bisa. Ini udah gue coba untuk pakai seluler data, pakai WiFi juga sama aja. Jadi jaringan seluler dan juga WiFi gue lumayan stabil, itu nggak bisa juga. Gue udah restart device-nya juga nggak bisa. Pas gue baca di forum-forum luar negeri juga memang ternyata kayaknya ada masalah ya di bagian Apple Care and Warranty ini. Ya paling itu aja yang bisa gue bahas dari bugs-nya. Untuk performa sebenarnya masih sama aja, gue nggak bisa berbicara banyak karena baru aja gue update. Tapi kalau untuk skornya, gue udah tes juga di sini, gue compare juga dengan beta 4 kemarin yang versi resmi. CPU benchmarknya di sini gue dapetin di angka 2950 nih, 18.5. Multicore-nya di 7312 ya. Sementara untuk yang beta 4 kemarin, gue dapetin di angka 2947 untuk singlenya. Dan multicore-nya 7305. Jadi ada perubahan yang sedikit sih, nggak terlalu signifikan, kecil banget malah perubahannya. Sementara untuk GPU benchmarknya di sini gue dapetin di angka 28.207 untuk yang 18.5. Sementara di 18.4 gue dapetin di angka 28.183. Jadi ada penurunan yang sedikit juga. Semuanya nggak terlalu signifikan dan memang nggak bisa dijadiin patokan utama untuk mengukur performa keseluruhan dari iPhone kalian.
Baterainya juga, ya gue belum bisa berbicara banyak, tapi ya gue akan tetap tunjukin 10 hari terakhir penggunaan gue. Battery health-nya masih normal, 87%, dengan cycle count-nya 373, dengan versusnya di Februari 2024, udah setahun lebih, jadi warranty-nya udah habis. 10 hari terakhir seperti ini untuk screen on time gue, kalian bisa cek aja sendiri, dan gue belum bisa kasih ini sebagai tolak ukur utama dari iOS 18.5. Mungkin di 3 hari sampai seminggu depan gue akan update 18.5 ini seperti apa perkembangan dari baterainya. Oke, paling itu aja yang bisa gue bahas dari iOS 18.5 beta pertama ini. Memang bukan yang major update, tapi paling nggak ada beberapa perbaikan bugs yang mungkin kalian alami di iPhone kalian, bisa aja update ke 18.5 beta pertama ini. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian. Kalau nggak keberatan bisa di like aja video gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.